Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa. Ini adalah subuh hari teman-teman. Ini tuh aku mau masak, tapi sebelum masak ini aku mau liatin dulu ke kalian perintilan baru aku ya. Barangkali ada yang mau samaan, karena beberapa waktu yang lalu aku tuh ada juga review tentang ini dan ada yang nanya-nanya gitu ya. Jadi ini aku mau kasih lihat lagi nih teman-teman. Ini tuh adalah Miku 4-in-1 Ice Crusher Blender Juicer. Jadi ini tuh teman-teman bisa buat blender, terus ada juga choppernya, plus ada juga penggiling bumbu atau penghalus bumbu yang kering gitu ya. Nah ini bisa jadi blender plus juga jadi ice crusher ya teman-teman. Mau bikin es serut atau mau blender buah atau mau blender minuman, pokoknya ini tuh bisa banget. Nah untuk mesinnya sendiri di bagian bawahnya itu tuh ada alasnya atau kayak apa ya, kayak anti gesernya gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ngeblender, si blender itu nggak bakalan jalan kemana-mana gitu ya, dia bakalan stay karena dia itu emang nempel banget teman-teman langsung ke lantai gitu ya. Jadi kayak bener-bener nggak bakalan geser-geser lah gitu. Jadi kalian tuh yang mau samaan nanti aku sematin linknya ya. Dan buat yang kemarin nanya-nanya, kalian tuh pasti tahu banget lah teman-teman yang udah ngikutin aku dari lama ya, karena aku tuh pakai semua produk Miku teman-teman, dari blender, dari rice cooker gitu ya, oven itu aku pakai, dan produk Miku itu emang recommended banget. Kalau untuk pengiriman teman-teman, kalian tuh jangan khawatir ya, mau pengiriman luar daerah yang jauh-jauh mungkin ya, nah itu tuh bener-bener bisa ya teman-teman, karena dia itu tuh packingan itu tuh selalu double dus gitu loh teman-teman. Jadi di bagian luarnya ada kardusnya, di dalam itu masih ada lagi kardusnya satu lagi, dan ada juga gabusnya. Jadi nggak bakalan lecet kok teman-teman, karena emang packingannya itu aman banget. Oke deh, kita ke videonya dulu ya teman-teman. Berhubung ini tuh masih subuh, ini tuh aku mau masak teman-teman ya. Aku mau masak menu buat bekalnya Pak suami pastinya hari ini. By the way, di sini aku nggak liatin muka ya teman-teman, karena di sini tuh aku lagi nggak pakai hijab. Jadi ya udah, ini aku sasetin aja menu masakannya ya. Nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman, dia tuh bentar banget buat ngehalusin, dan halusnya itu bener-bener merata. Pokoknya ini tuh kalau misalnya buat masak sambal biasanya aku pakai chopper ya teman-teman, karena memang chopper itu tuh memberikan tekstur cabai atau apa ya, sambal itu sesuai dengan yang aku harapkan lah gitu. Karena kalau misalnya di blender biasanya terlalu halus kan. Nah ya udah, aku pakai chopper aja biar tetap bertekstur gitu untuk cabenya. Kalau misalnya kalian itu mau halusin bumbu yang sedikit, misalnya kalian bisa pakai dry grindernya, atau mau halusin bumbu yang kering, atau kalau misalnya aku tuh mau ngalusin cabai yang buat gulai teman-teman, itu kan emang dia tuh harus halus gitu ya teman-teman. Nah biasanya kalau misalnya cabainya itu emang atau bumbunya itu emang nggak banyak, biasanya aku nggak gunakan yang blendernya ya teman-teman, aku pakainya yang dry grindernya aja, karena dia itu udah ada juga teman-teman untuk apa ya, untuk mata pisaunya itu dikasihnya itu dua gitu ya, khusus dry grinder, karena yang satunya itu buat menghaluskan bumbu yang kering, yang satunya itu bisa buat apa ya, buat ice crusher kayak penghalus lah gitu ya teman-teman, tapi yang versi kecilnya gitu. Nah di sini aku mau masak dua menu ya teman-teman. Satunya ada tempe goreng. Tempe gorengnya itu tuh sebenarnya aku belum masak sekarang sih sebenarnya ya, itu ntar aja pas mau makan baru digoreng. Cuman ya udah, di sini aku goreng sedikit karena ini kan masih subuh ya, jadi masak sambil pengen ngemil-ngemil gitulah teman-teman. Hari ini aku masak ikan goreng ya teman-teman. Jadi ini aku mau sambal. Ikan ini tuh ikan hasil tangkapannya Pak suami. Jadi ini tuh aku udah beresin sih teman-teman tadi malam ya ikannya. Jadi pagi ini atau subuh ini tuh tinggal dicemplung-cemplungin aja semuanya gitu ya. Untuk bahan-bahan masakan itu juga udah aku siapin dari malam teman-teman. Gitulah pokoknya kalau misalnya aku tuh masak subuh gitu ya, semua bahan-bahan itu udah siap dari malam teman-teman. Jadi pagi-pagi itu kayak tinggal cemplung-cemplungin aja semuanya. Jadi kerjaan itu lebih ringkes kayak gitu. Oh ya teman-teman, aku mau sedikit jelasin ya tentang ice crusher dan blender dari Miku.
Jadi dia itu kan punya mata pisau khusus es serut ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau bikin es serut itu udah bisa kok teman-teman sekarang tuh di rumah ya. Karena dengan adanya produk-produk dari Miku yang berkualitas itu benar-benar memudahkan kita banget sih teman-teman. Terus juga nih teman-teman, dia itu juga udah antibakteri gitu ya. Jadi itu misalnya kalian mau bikin empasi, menggunakan itu tuh bisa banget. Karena dia tuh juga udah baby food grade juga gitu ya. Dan kalau untuk tampilannya jangan risau, kalian jangan ragu karena produk-produk dari Miku itu benar-benar berkualitas tinggi ya teman-teman. Selain dia itu berkualitas tinggi teman-teman, dia itu tampilannya juga estetik banget kan. Kalian lihat yang punya aku, perpaduan warna putih dan juga warna gold, Masya Allah cantik banget. Dia itu ada 3 warna teman-teman, satu sakura pink, terus juga ada milky white kayak punya aku, terus juga ada yang warna lilac. Jadi buat kalian yang mau samaan, pokoknya nanti dicek aja ya linknya di description box aku, karena kalian tuh nggak bakalan nyesel sih teman-teman beli ini, karena itu benar-benar multifungsi dan pastinya tangguh ya. Kalau untuk keamanan listriknya sendiri ya teman-teman, produk dari Miku itu udah menggunakan standar kode keselamatan Eropa. Jadi dia itu udah pasti aman lah gitu ya buat kita dan juga keluarga. Oke teman-teman, ini aku lanjut dulu aktivitasnya. Setelah tadi subuh aku masak dan Pak Sumi juga udah berangkat kerja. Di sini pagi harinya teman-teman, ini aku lanjut mau jemurin pakaian dulu. Karena memang pakaian ini udah kelar aku cuci ya. Karena tadi tuh habis masak, nyuci, langsung juga aku tuh ini ya teman-teman ganti baju karena mau ngonten kan. Karena kalau pas masak-masak pagi gitu tuh aku kadang tuh mager banget teman-teman mau ganti baju. Karena kalau mengambil baju kan itu di lemari kamar ya teman-teman. Nah itu kalau misalnya aku buka-buka lemari di subuh-subuh kayak gitu, anak-anak tuh pasti bangun. Jadi mau nggak mau ya udah deh teman-teman nggak pakai hijab gitu ya teman-teman pas lagi masak gitu. Makanya ya udah nggak di shoot mukanya gitu ya. Cucian aku hari ini lumayan agak banyak nih teman-teman, karena emang segala yang bergantungan itu juga aku cuciin, ditambah lagi kemarin aku ada kegiatan keluar jadi bajunya itu jadi kelihatan numpuk banyak ya. Apalagi sekarang itu cuaca tuh panas teman-teman, kadang kalau udah keluar-keluar gitu bener-bener baju tuh gerah banget, dan kalau di rumah tuh juga kadang tuh sampai ganti-ganti hijab gitu teman-teman saking panasnya gitu ya. Apalagi kadang aku tuh mau ngonten buat reels juga di FB gitu kan, jadi kayak bener-bener kadang tuh ganti-ganti hijau karena emang panas teman-teman. Oke deh teman-teman, ini aku lanjut ya. Kemarin itu udah banyak banget nih dari kalian itu yang nanyain, Bun kapan ditata untuk di bagian ruang depan dengan kursinya yang baru gitu. Jadi hari ini aku mau tata nih teman-teman. Hari ini aku mau coba sedikit menata di ruang depan, walaupun ya kursinya itu juga masih ala kadarnya ya, cuman kursi plastik. Tapi ya udah aku coba aja untuk menata sedikit ya teman-teman, biar di ruangan ini tuh nggak kosong-kosong banget lah gitu. Sebenarnya aku tuh pengen banget dekor yang banyak gitu ya di sini, cuman balik lagi semuanya itu harus ada budgetnya kan. Aku tuh lagi nabung teman-teman buat apa ya, buat target tahunan aku dulu. Setelah dapat nanti target yang aku sama Pak suami capai gitu, yang ingin aku capai gitu ya, udah selesai targetnya udah kecapai gitu, nanti baru deh aku tuh bisa alihkan ke keperluan yang lain gitu. Nah untuk sekarang itu aku masih utamain target ya teman-teman, jadi makanya udah sekarang tuh dekor tipis-tipis dulu ya. Oke, ini untuk si meja. Ini tuh adalah meja TV aku yang lama ya teman-teman. Berhubung anak-anak tuh dulu sering manjat-manjat di sini, jadi takut TV-nya itu jatuh. Alhasil TV-nya itu ditempelin di dinding gitu ya. Jadi mejanya ini tuh aku alih fungsikan sekarang jadi tempat akuarium. Ini akuariumnya itu emang kecil ya teman-teman, tapi ikannya itu emang udah lumayan banyak tuh di dalam. Ini aja tuh rencana masih mau nambah ya. Nanti kalau misalnya ada rezeki pas kita pergi ke Pekanbaru, kita mau nambah teman-teman ikannya, karena itu juga ikannya yang murah-murah ya teman-teman. Kayak ikannya itu 3-10 ribu, ada yang 5 ribuan kayak gitu-gitu ya ikannya. Bahkan itu kayak ikan itu emang ikan yang murah meriah sih rata-rata di dalamnya ya teman-teman. Anak-anak tuh happy banget, aku juga seneng banget ya teman-teman. Pokoknya kalau misalnya lagi
apa ya, lagi galau misalnya gitu ya, atau lagi capek, terus duduk depan akuarium ngelihat ikan berenang gitu ya, itu kayak bener-bener udah jadi healing tersendiri sih teman-teman. Karena entah kenapa kayak ngelihat ikan yang berenang-berenang kayak gitu tuh kayak aku ngerasa lebih apa ya, lebih tenang gitu ngelihatnya teman-teman. Masya Allah, pokoknya happy aja gitu ngelihat si ikan yang berenang-berenang di dalam akuarium. Oke, ini aku udah selesai taruh akuariumnya di situ aja sih teman-teman. Untuk kabelnya nanti tuh setelah Pak suami pulang nanti aku minta dirapihin ya teman-teman. Karena ini aku nggak bisa deh ngerapihin kabelnya ya, karena ya udah deh ntar aja deh Pak suami yang ngerapihin. Karena kalau ngerapihinnya itu tuh harus dibuka dulu untuk dalam mencolokannya, terus baru bisa dipakuin ke dinding gitu ya. Jadi udah deh ntar aja deh Pak suami, ini aku tata-tata dulu gini aja. Nanti pas Pak suami pulang aku tinggal kasih tahu. Nah, ini aku coba taruh kaligrafi ini di sini teman-teman. Aduh, sebenarnya kurang cocok sih, kayaknya lebih cocok kayak bunga atau mungkin wall decor yang lain gitu ya. Tapi ntar deh, soalnya yang ada tuh baru itu gitu, jadi udah dimanfaatkan dulu lah seadanya. Nah, ini dia teman-teman kursi pink yang beberapa waktu yang lalu aku beli. Sebenarnya udah agak lumayan lama ya, kayaknya sekitar 1 atau 2 mingguan yang lewat gitu teman-teman. Yang ngikutin pasti tahu ya. Nah, ini tuh yang aku beli dari hasil aku ngonten kemarin ya. Jadi aku ngambilnya uang itu emang nggak banyak teman-teman buat beli-beli gini, karena seperti yang aku bilang, aku masih punya prioritas yang emang harus aku dahuluin gitu ya. Nah, ini aku mau coba sih teman-teman tata si si kursi ini, dan aku tuh sebenarnya masih bingung, kayak masih dilema mau naruh di bagian mana gitu ya. Tapi ya udah deh, aku coba di sini dulu. Nanti kalau misalnya kayak berasa kurang nyambung gitu ya, atau misalnya kurang bagus, ya udah nanti aku geser lagi. Aku coba dulu di sini. Nah, untuk mejanya teman-teman, berhubung kan aku belum ada meja yang warna putih. Kemarin aku udah mesen sama tetangga, tapi ternyata kaitannya itu meja seperti yang meja coklat ini warna putih tuh lagi nggak ada teman-teman gitu ya. Alhasil aku bilang udah nggak usah gitu, karena kalau warna lain aku nggak mau gitu teman-teman. Palingan mungkin aku mau beli online aja ya untuk si mejanya teman-teman. Aku mau cari yang murah-meriah dulu, karena balik lagi untuk budgetnya sekarang itu memang masih terbatas ya. Jadi ya udah dibeli aja dulu yang murah, pastinya nanti tuh tetap kepakai gitu ya. Walaupun seandainya nanti ada rezeki beli meja yang lebih bagus, meja yang lama tetap bisa kepake gitu ya teman-teman. Nah, untuk sekarang begini aja sih dulu teman-teman mejanya. Ini tuh meja yang di luar ya, yang aku ambil teman-teman. Cuman ya masih tetap kelihatan nyambung lah ya, karena kan dia itu warnanya coklat ya teman-teman. Jadi nggak nabrak-nabrak banget lah warnanya. Nah, biar si meja coklatnya itu ada temennya yang coklat-coklat juga, aku angkat deh lemari yang ada di kamar. Lemari ini tuh nggak yang terlalu terlalu gimana-gimana sih isinya teman-teman. Yang ada tuh dalam itu cuman kayak buku-buku lama atau tempat naruh barang-barang yang jarang-jarang dipakai gitu ya. Nah, itu aku taruhnya kadang di sini teman-teman. Terus perintilan-perintilan kecil yang mudah hilang, nah itu aku taruhnya kadang tuh di sini. Jadi ini aku mau taruh aja si lemarinya tuh di sini teman-teman. Terus ini aku mau tambahin sedikit hiasan boneka. Ini boneka bobanya anak-anak ya teman-teman, sampai ada 4 tuh ya. Karena emang satu anak kan 2 boneka ya, warna merah satu, warna pink satu. Karena awalnya mereka tuh udah punya warna merah gitu ya, tapi pas kita pergi ke Toserba mereka lihat ada yang warna pink dan mereka tuh ngerengek minta. Jadi udah deh dibeliin aja lagi gitu ya boneka bobanya yang warna pink. Makanya ini tuh sampai boneka bobanya itu ada 4. Dulu teman-teman boneka boba ini tuh nggak bisa banget ya aku pajang-pajang gini, karena pasti dibawa sama anak-anak tidur main tuh pasti dibawa. Nah, berhubung sekarang kan mereka udah punya boneka sendiri kan, boneka yang agak gedean sendiri gitu, yang beberapa waktu yang lalu juga kita beli gitu ya. Nah, jadinya sekarang boneka boba ini udah nganggur. Jadi udah deh aku taruh di sini aja. Lumayan nih teman-teman ngundang debu ya. Karena emang debu itu tuh beneran banyak di rumah aku. Jadi kalau udah dipajang kayak gini wajib rutin dicuci dan dibersihin ya teman-teman, karena pasti debuan banget. Tapi nggak apa-apa ya, lumayan lah ini buat mempercantik sedikit ya pojokan ini.
Oke deh teman-teman, ini buat nambah sedikit kehijauannya, aku ada bunga gantung, bunga juntai ini teman-teman. Sebenarnya ini tuh terlalu sedikit dan terlalu tipis sih ya, cuman ya berhubung yang ada tuh baru ini, jadi udah ini aja dulu dan seperti ini dulu. Nanti insya Allah secepatnya kalau ada rezekinya aku bakalan hias lagi dapurnya, ruang tamunya ya teman-teman. Nah gimana menurut kalian teman-teman? Seperti ini aja tuh udah kayak kelihatan manis ya untuk ruang tamunya teman-teman, atau ruang serbaguna aku. Cuman kalau untuk posisinya teman-teman aku coba gini dulu ya. Nanti kalau misalnya aku pengen ubah ya aku bakalan ubah ya. Oke deh teman-teman, setelah tadi aku menata ruangan bagian depan, udah kelihatan berisi lah gitu ya teman-teman. Di bagian depan gak kosong-kosong banget. Tadi aku tuh lanjut istirahat sebentar teman-teman, karena aku tuh juga harus ngedit juga kan buat di berbagai platform aku. Jadinya ya udah setelah itu aku langsung mandiin anak-anak, plus akunya juga mandi dan anak-anak juga tidur siang. Dan setelah anak-anak tidur siang, ini aku mau menikmati dulu nih teman-teman minuman yang seger-seger, karena emang cuaca tuh lagi terik banget. Walaupun sekarang musim hujan, tapi cuacanya itu di siang hari itu benar-benar panas terik teman-teman. Nah di sini tuh aku mau bikin minuman ya teman-teman, minuman yang seger-seger, karena emang kalau udah cuaca gini tuh emang cocoknya yang seger-seger ya. Dan di sini aku masih menggunakan produk dari Miku tadi yang aku liatin kalian di awal video. Jadi ini adalah ice crusher plus juicer. Jadi ini tuh bisa jadi ice crusher, bisa jadi juicer juga gitu ya. Produk-produk dari Miku itu kan emang paten-paten banget ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, ini tuh bagian cupnya untuk juicernya ini tuh dia tuh kaca teman-teman, jadi bukan plastik. Untuk ukurannya itu 1,5 liter teman-teman. Dan untuk wadah chopper yang aku pakai ngehalusin cabai yang masak tadi pagi itu 450 ml. Dan juga untuk cup yang kecilnya itu yang buat bumbu kering itu 200 ml ya teman-teman. Oke deh teman-teman, alhamdulillah ini udah jadi nih teman-teman, minumannya seger banget ya. Sebenarnya di sini tuh aku ada temennya, cuman karena dia nggak mau masuk video jadi udah deh aku sendiri dulu yang aku videoin. Nanti setelah selesai bikin video aku lanjut minum barengan dia gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, ini tuh seger banget, minum sambil main handphone, sambil nyantai gitu, anak-anak tidur. Masya Allah itu jadi me time dan healingnya banget sih seorang ibu rumah tangga. Oke deh teman-teman, sampai di sini dulu ya video aku kali ini. Semoga apa yang aku share bisa jadi inspirasi. Pokoknya buat kalian yang mau samaan untuk produk-produk dari Miku, nanti aku sematkan linknya ya. Dan jangan lupa juga di follow Instagram Miku. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum, bye.